innaka antal
Salawat yang senantiasa kita baca membawa berkah dan menjadi syafaat buat kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita awali dengan membaca ummul kitab suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah selalu mengampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, kaum muslimin dan muslimat. Allah berikan kita, anak-anak kita, keluarga kita taufik dan hidayah serta ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, yang banyak dan berkah, dimudahkan dalam segala urusan kita, dilancarkan usaha kita, disehatkan badan kita, dan dimatikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Baik, kita buka juz amma kita surah Az-Zalzalah halaman 17. Surah Az-Zalzalah atau Az-Zilzalah halaman 17 yang paling bawah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Idza mat tabi'i atau mat asli. Idza zulzilatil ardu alif lam qamariyah. Idza zulzilatil ardu zilzal mat tabi'i atau mat asli. Zilzalaha mat tabi'i atau mat asli. Wa akhrajatil ardu alif lam qamariyah ra-nya tafkhim qal. Wa akhrajatil ardu athqa mat tabi'i atau mat asli. Laha athqalaha mat tabi'i atau mat asli. Wa qala mat tabi'i atau mat asli. Wa qala alif lam qamariyah. Wa qala insanu nun kata musyrik ikhfa haqiqi. Wa qala insanu mat tabi'i atau mat asli. Ma laha mat tabi'i atau mat asli. Ma laha mat tabi'i atau mat asli. Yauma idzin tuhadditsu. Yauma idzin tanwin ketemu ta. Ikhfa haqiqi. Yauma idzin tuhadditsu akhbara mat tabi'i atau mat asli. Akhbaraha mat tabi'i atau mat asli. Bi anna nun bertasydid ghunnah atau wajibul ghunnah. Bi anna rabbaka auha mat tabi'i atau mat asli. Auha laha mat tabi'i atau mat asli. Yauma idzi tanwin ketemu ya. Idgham bi ghunnah. Yauma idzi yasdurun nasu alif lam syamsiyah. Nasu mat tabi'i atau mat asli. Yasdurun nasu ashtata. Kalau berarti ashtata mat iwan. Kalau berarti ya, karena kalau berarti ashtata liyurab ya, tanwin ketemu lam. Ini kalau bila guna liyurab a'ma mat tabi'i atau mat asli. A'malahu faman ya'mal nun ketemu ya. Ini kalau guna faman ya'mal mithqala dzarratin khair. Tanwin ketemu kha. Idhar halqi ya. Tanwin ketemu kha. Idhar halqi ya. Dzarratin khairan yara. Tanwin ketemu ya. Idgham bihun khairan yara ya. Berarti di situ kalau nyambung ya jadi masilah. Khairan yarahu wa may ya, kalau disambung wa may nun ketemu ya. Idgham bihun wa may ya'mal mithqala mat tabi'i dzarratin syarrin. Tanwin ketemu shin ikhfa haqiqi. Syarran yara. Tanwin ketemu ya. Idgham bihun Allahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Wa qala al-insanu ma laha. Dan manusia bertanya, mengapa bumi jadi begini? Ma laha. Mengapa bumi jadi begini? Yauma idzin
anna rabbaka awhalaha, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu padanya. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum, pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam supaya diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, maka barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar zarah sebesar biji yang paling kecil. Dulu kita sering ngambil biji sawi, kalau ada lagi yang lebih kecil dari biji sawi, itu juga termasuk namanya zarah, ya. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Wallahu a'lam. Bacaan kita surat Az-Zilzalah atau Az-Zalzalah, yang artinya goncangan, ya, artinya adalah goncangan. Ini surah, ada ulama yang mengatakan turunnya di Mekah sebelum Nabi hijrah, tapi ada juga ulama yang mengatakan ini surah Madaniyah yang diturunkan di Madinah setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, ya. Ayatnya 8, ada juga yang mengatakan 9. Jadi berarti di Ashtata itu. Di situ ke-9. Yauma idzin yasdurun nasu ashtata. Nah, itu ayat ke-6. Nanti liyuraw a'malahumnya itu ayat ke-7-nya. Jadi ada ulama yang mengatakan 9, tapi mayoritas ulama mengatakan hanya 8 ayat saja. Surah Az-Zilzalah. Nah, surah Az-Zilzalah ini diturunkan untuk memberikan bukti bahwa akan ada kehidupan berikutnya setelah kehidupan dunia. Nah, kehidupan dunia berakhir yang terjadi goncangan-goncangan yang sangat dahsyat. Biasanya kalau yang namanya gempa, goncangan itu hanya di satu titik, di satu wilayah, ya, misalnya di Aceh, misalnya di Cianjur, udah hanya itu saja. Tapi ketika terjadinya zalzalah secara menyeluruh, maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut al-ard. Al-ard itu artinya bumi, ya, artinya enggak dipusatkan di satu tempat, tetapi secara keseluruhan di mana aja, ya, adanya bumi pada saat terjadi zalzalah itu semua akan bergetar, akan bergoncang dengan goncangan yang sangat dahsyat, ya. Maka itu dikatakan di awal surat, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat, ya. Kalau goncangan-goncangan seperti di Cianjur, orang masih bisa kabur, orang masih bisa lari, masih bisa menyelamatkan diri. Tapi ketika zalzalatus sa'ah, goncangan hari kiamat, tidak ada lagi orang yang bisa menyelamatkan diri. Masing-masing cari selamat. Bapak tak bakal nyariin anak, ibu juga nggak mikirin anak. Seperti dalam Al-Quran, inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Sesungguhnya goncangan hari kiamat itu adalah syai'un 'azim, sesuatu yang berat. Orang hamil nggak mikirin perutnya lagi, kalau anakku gimana? Enggak. Ya, bayi atau kakak, ibu, bapak, enggak. Kenapa? Karena saking dahsyatnya goncangan tersebut. Ya, nah, yang kita tahu kan, nanti hari kiamat itu dengan adanya tiupan sangkakala, ya, ada dua tiupan. Tiupan yang pertama yang membuat alam semesta beserta istrinya hancur, ya, nggak ada lagi seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Qarimah. Al-Qarimah, mal-Qarimah, wa ma
dijelaskan bagaimana nanti ya manusia itu seperti anai-anai berterbangan seperti laut. Gunung-gunung yang tertancap kuat ke bawah itu bagaikan bulu-bulu yang diterbangkan ke atas, kita terbangin. Kayak begitu nanti itu. Itu tiupan yang pertama, ya, menghancurkan alam semesta beserta isinya. Ya, tiupan yang pertama itu. Jadi ini ada dua pendapat. Yang pertama, zalzalah yang di sini adalah tiupan pertama. Jadi tiupan malaikat siapa? Israfil. Malaikat Israfil niup sangkakala, maka hancurlah alam semesta beserta isinya. Ya, bumi mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Nah, di dalam tafsir ini dijelaskan apa yang dikeluarkan di situ. Kunuzuha wa mutaha fa alqatha ala zahriha. Ya, emas, perak, manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan yang ada dalam bumi itu semuanya keluar. Nah, kemudian digabung lagi dengan Al-Quran yang lain. Idza samaa'un syaqqat wa adinat li rabbiha wa hubbat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Apabila langit terbelah menjadi dua. Ada lagi ayat lain ya, surat Al-Insyiqaq ya, tadi terbelah dua. Ya, kemudian infatarat, idza samaa'un fatarat. Apabila langit itu terbelah-belah, kalau tadi itu bagi dua, terbelah dua, dari atas mengurang jatuh ke bawah. Ya, nah kemudian bumi terbelah, muddat wa alqat, melempar dari bawah muncrat ke atas, berlalu dari atas ke bawah, dari bawah ke atas muncrat. Nah itu zalzalah, goncangan atas tiupan malaikat Israfil yang pertama. Nah, kalau dalam surat Az-Zalzalah ini apakah itu tiupan yang pertama atau tiupan yang kedua? Karena tiupan yang kedua, trompet yang ditiup oleh malaikat Israfil yang kedua, itu adalah membangkitkan manusia dari alam kubur. Nah, nanti kita bandingin lagi dengan ayat berikutnya. Kalau di sini dikatakan idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat. Wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Apa yang dikandungnya? Tadi di sini dikatakan kunuzuha, perhiasan-perhiasannya yang di bumi, ya emas, perak, ya binatang, tumbuh-tumbuhan, semuanya itu keluar. Nah, tapi ada ulama yang mengatakan saat terjadinya tiupan yang kedua, itu enggak ada lagi yang keluar kecuali manusia. Paham ya? Tiupan yang kedua ini tidak ada lagi yang keluar dari bumi kecuali manusia. Nah, untuk apa manusia? Nah, di situ dikatakan liyurau a'malahum, untuk diperlihatkan amal-amal mereka. Nah, nyambungin gitu. Jadi ayat ini kata sebagian ulama lebih tepat lagi jika tiupan sangkakala ini adalah tiupan yang kedua. Kenapa? Karena berkaitan dengan ayat berikutnya. Ya, bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya manusia. Lalu waqala al-insanu ma, dan manusia di situ manusia siapa? Al-kafiru bil ba'si. Orang-orang kafir yang tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan, orang-orang kafir yang tidak percaya dengan adanya hari pembalasan, mereka berkata, malah mengapa bumi ini begini? Nah, pada saat itu yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu bumi menyampaikan beritanya. Bukan berarti bumi ngomong, bukan, tapi bumi memberikan isyarat. Kalau dulu di dunia kalian semua enggak percaya dengan adanya hari kiamat, kalian enggak percaya dengan adanya hari kebangkitan, kalian enggak percaya dengan adanya hari pembalasan. Nih sekarang gue buktiin. Nah, gue buktiin kan. Kata siapa? Kata bumi. Jadi bumi saat nanti akan bicara nih. Ya. Apa? Di anna rabbaka auhalaha, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu
Ya, kenapa bisa terjadi? Allah yang nyuruh, Allah yang merintahin. Bumi, ya, hancur. Langit terbelah dua, hancur. Udah hancur. Dan pada saatnya nanti, ya, tiupan yang kedua itu bukan lagi mengeluarkan beban-beban berat apapun bentuknya kecuali manusia ya. Jadi tiupan yang kedua tadi yang dikeluarkan dari bumi siapa? Manusia. Nah, di sini dikatakan yauma idin yasdurun nasu ashtata. Tuh, pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam. Nah ini, jadi binatang dengan variasi. Kalau tadi tiupan yang pertama itu kan memang ingin menghancurkan alam semesta beserta isinya, sehingga langit terbelah menjadi dua, ya, berantakan, langit terpecah-pecah, hancur, berantakan, yang di atas bawah jatuh, yang di bawah dari bumi terbelah dua keluar muncrat ke atas. Itu kiamat, hancurnya alam semesta beserta isinya. Nah, kalau salah dalam surah Izzazul ini, goncangan ini karena tiupan yang kedua hanya untuk membangkitkan manusia. Paham ya? Hanya untuk membangkitkan manusia. Untuk apa manusia dibangkitkan? Liyurau a'malahum, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. Tuh, yang diperlihatkan. Kalau orang-orang kafir gak percaya dengan balasan di masa yang akan datang, nah sekarang buktiin nih, ya. Makanya tadi jauh ini muhadis akhbar, bumi memberi kabar, memberi berita, memberikan simbol. Dulu ente gak percaya di dunia sama hari kiamat, gak percaya sama hari kebangkitan, gak percaya sama hari pembalasan. Nih sekarang gue buktiin, gitu ya. Nah makanya Allah bangkitin kita dengan tiupan sangkakala malaikat Israfil yang kedua. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ashtatan liyurau a'malahum, dengan bentuk yang bermacam-macam agar diperlihatkan amal-amal mereka. Nah ini ada hadis juga. Ada hadis yang menjelaskan, ya, suatu saat sahabat Mu'ad bertanya tentang ayat Al-Quran. Ar-Aita, ya Rasulullah, Ar-Aita Allahu Ta'ala, bagaimana menurut pendapat engkau? Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Bagaimana menurut pendapat engkau tentang ayat Al-Quran? Pada hari ditiupkannya sangkakala, fatatuna afwaja, lalu mereka manusia berdatangan berbondong-bondong. Bagaimana menurut pendapat engkau ya Rasulullah? Lalu Rasulullah SAW menjawab, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, laqad sa'alta an syai'in 'azim. Sungguh kau telah bertanya tentang sesuatu perkara yang sangat besar. Ya, tsumma arsala 'ainaihi syarifataini bil buka. Lalu Nabi SAW meneteskan air mata. Ya, Nabi SAW meneteskan air mata. Lalu Nabi bersabda, tsumma qala, kemudian Nabi bersabda, yuhsyaru asyaratu asnafin min ummati ashtata. Nanti akan dikumpulkan dari umatku 10 golongan yang wajahnya berbeda-beda, yang tubuhnya berbeda-beda, ashtata, macam-macam. Makanya tadi tiupan sangkakala yang kedua tujuannya apa? Yauma idin yasdurun nasu ashtata, untuk membangkitkan manusia. Gak ada lagi binatang, tumbuhan, emas, perak, ya, yang tersimpan di dalam bumi. Gak ada yang keluar. Yang keluar cuma manusia. Tujuannya apa? Liyurau a'malahum. Nah, cuma bentuk manusianya nanti berbeda-beda sesuai dengan hadis Nabi tadi. Yuhsyaru asyratu asnafin min ummati ashtata, akan dikumpulkan nanti, ya 10 golongan dari umatku dengan bentuk yang berbeda-beda. Oh, ini kita ngeri kalau baca ini hadisnya. Qad bayyazahullah min jama'atil muslimin. Allah pisahin
dari kelompok orang-orang Islam. Wa yubdi suarahu, Allah tampakin bentuk-bentuk mereka. Dari kita dikumpulin, nanti dibagi-bagi. Ini golongan ini, ini golongan ini, ini golongan ini. Nah, kemudian faminhu, di antara mereka ada suratil qiradati, ada orang yang wajahnya seperti monyet. Ya Allah, alhamdulillah. Ada orang yang wajahnya seperti monyet. Wa ba'duhum ala suratil khanazir, dan sebagian mereka ada orang yang wajahnya seperti wajah babi. Seperti wajah babi. Wa ba'duhum munaqisuna bi arjulihim, sebagian mereka ada orang yang berjalan sambil jungkir balik. Ya, jalan sambil jungkir balik itu nanti. Wa wujuhum yushabuna 'alaiha, dan wajah mereka seret-seret di bawah, jungkir balik tapi wajahnya seret-seret. Ya. Kemudian wa ba'duhum umyun yataraddadu, dan juga sebagian mereka ada yang matanya buta. Matanya buta bolak-balik tadi. Dia bingung kemana karena dia nggak tahu jalan. Yataraddadu, mondar-mandir. Wa ba'duhum summun bukmun la yaqilun, dan sebagian mereka ada yang tuli dan juga ada yang bisu. La yaqilun, mereka tidak dikasih akal, tidak berpikir. Ya. Wa ba'duhum yamtaquna alsinatahu, sebagian mereka ada yang mengunyah lidah mereka masing-masing. Mutadalliyatin ala sudurihim, yang lidahnya itu mengalir ke dada mereka. Lidahnya panjang mengalir ke dada mereka, digigit terus lidah. Ya, nanti ada orang yang begitu. Yasilul qayhu, ya, kemudian ada orang yang yasilul qayhu, yang min afwahihim lu'atan, ya, orang yang mengeluarkan nanah dari mulutnya. Min afwahihim lu'atan, yang menjadi air liur, nanah yang bau busuk keluar dari mulutnya menjadi air liur, yang daluhum ahlul jami, yang membuat jijik orang-orang semua, bikin jijik orang-orang semua yang melihatnya. Wa ba'duhum muqatta'atu aydihim wa arjuluhum, dan sebagian lagi ada orang yang memotong-motong tangannya dan kakinya. Tangannya dipotong-potong, ya, kakinya dipotong-potong. Wa ba'duhum musaddaquna ala juzu'in minan nar, dan sebagian mereka ada yang disalib, ya, di atas batang pohon dari api neraka. Ya. Wa ba'duhum asyaddu natman minal jiyafi, dan sebagian mereka ada orang yang punya badan baunya busuk, lebih busuk daripada bangkai. Wa ba'duhum yuksawna jaladiba sabiqatan min qatiran, dan sebagian mereka ada yang diberi pakaian, ya, dari air api neraka. Dia kasih pakaian dari pakaian api neraka. Itu 10 macam, ya, kata Nabi, nanti golongan dari umatku. Nanti dari mana nih? Ya Allah, mudah-mudahan jangan sampai ada di antara yang 10. Ya. Nah, kemudian Nabi menggambarkan lagi, fa'amal ladina ala suratil qiradati. Tuh, adapun orang yang nanti wajahnya seperti monyet. Siapa? Fa'amfal qattatu bainan nas, orang yang suka mengadu domba di antara manusia. Yang suka mengadu domba nanti mukanya seperti monyet. Ya. Wa amal ladina ala suratil khanazir, dan adapun orang yang wajahnya berbentuk seperti babi. Siapa? Fa'akalatus suhti wal kasril haram mithlul maksadi wal risya. Ya, yang wajahnya kayak babi adalah orang yang suka makan barang haram, usahanya haram, seperti suap menyuap, sogok menyogok. Ya. Wa amal maqisuna bil usri wa wujuhihim, adapun orang yang berjalan jungkir balik, ya, nah itu adalah fa'akalatul riba
Adapun orang yang matanya buta, faman yajuru fil hukmi, adalah orang yang berbuat zalim dalam menetapkan hukum. Ya, tidak berlaku adil dalam menetapkan hukum, maka nanti matanya buta. Ya, wa amma summul bukmu, adapun orang yang tuli dan bisu, fa humul ladina yu'jibuna bi a'malihim, orang yang sombong, ta'ajjub dengan dirinya, punya sifat ujub. Oh, sifat ujub itu melebihi sifat sombong. Kalau sombong kelihatan, orang sombong takabur kelihatan, tapi orang ta'ajjub enggak ada lihat dirinya doang. Misalnya nih, dia nggak tahu tuh, ya orang nggak lihat kalau dia tuh entar di rumah ada baru dia ngaca. Oh, kalau nggak ada gue, oh itu namanya ta'ajjub. Hati-hati tuh, lebih bahaya. Ya, dalam hatinya apa? Kalau ada gue nggak beres urusan, hancur dah pokoknya. Nah, itu namanya apa? Ta'ajjub. Hati-hati tuh. Kalau takabur kelihatan, ya kelihatan dari gayanya, dari omongannya kan gitu kelihatan. Tapi kalau ujub nggak kelihatan, yang tahu dirinya sendiri sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh ya, itu nanti begitu ya. Orang yang tuli, orang yang bisu adalah orang yang suka ta'ajub, merasa dirinya paling hebat ya, dengan amal-amalnya. Kemudian orang melakukan yang bodoh nakal sinakal. Adapun orang-orang yang suka ngunyah-ngunyah lehernya itu, udah sampai tidak ada lagi ngunyah lagi. Siapa? Wal ulama, serem tuh ulama ya, suka ngomong begini tapi dia nggak kerjain, atau dia ketika melihat kemaksiatan, kezaliman dia diam, dia cuek, bahkan dia ikut gabung di situ. Nah, itu yang bodoh nakal sinakal. Mereka, kata Nabi, mereka gigit lidah mereka. Ya. Wal qasas alladhi yukhalifu qawlahu wa amalahu. Bukan cuma ulama doang. Wal qasas, orang yang suka cerita-cerita yang tidak sesuai dengan ucapan dan perbuatannya. Ya, nah, dulu ada jahit ya, ada terkenal jahit. Tapi kalau jahit kan buat hiburan, bukan buat ini ada orang yang ulama, dia juga tukang cerita, tapi tidak sesuai dengan perbuatannya, ucapannya tidak sesuai dengan perbuatannya. Itu nanti orang itu lidahnya akan digigit-gigit sendiri. Ya. Amal muqatta'atu aydihim wa arjulihim falladzina yu'tuna al-jiran. Adapun orang yang potong tangannya dan kakinya adalah orang yang suka menyakiti tetangganya. Tuh, ini nggak boleh nyakitin tetangga ya. Wa amal musallabuna ala bisu'in minar. Adapun orang yang nanti disalib ya, dibatang dari api neraka, itu adalah fasu'atu bin nasi ila sultan. Orang yang suka cari muka sama pemimpin, yang suka cari menjilat, itulah bahasa kita, suka menjilat pemimpin, cari muka, ngomong sama begini, ngomong lain lagi. Nah, itu mereka termasuk orang yang nanti ya disalib di yang api neraka. Wa amal ladzina hum asyaddu naqtan min al-qiyam. Adapun orang yang nanti badannya bau, lebih bau daripada bangkai, falladzina yatamatta'una bisyahawati wal ladzat. Orang yang bersenang-senang dengan syahwat dan kenikmatan, suka zina, ya, berbuat zina itu kan namanya pelampiasan hawa nafsunya, dia senang-senangin dirinya. Wa yamna'una haqqallahi ta'ala min amwalihim, dia bersenang-senang dengan hartanya, dia tidak mau berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Wa ammal ladzina yusawwuna jalabiba. Adapun orang yang nanti dipakaikan dengan pakaian dari api neraka, fa ahlul kibri wal khuyala wal fakhri, ya, orang yang suka sombong, ya, orang yang ya bangga dengan kemewahan dirinya. Ini 10 macam dari golongan umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang nanti dengan wajah yang berbeda-beda. Ada dalam kitab Kifayatul Akhyar, dalam kitab
Fiqhul Akhir itu bab tentang jual beli. Bab tentang jual beli, tapi di situ ada hadis dijelaskan orang yang bernyanyi di malam hari ya dengan pakaian-pakaian yang enggak pantas, enggak layak. Maka hakikatnya ketika dia selesai menyanyi dan nanti saat dibangunkan dari tidurnya, mukanya sudah dirubah menjadi babi dan monyet. Itu ada hadis. Walaupun sebagai ulama mengatakan itu hadis yang baik, tapi ini menjadi pelajaran buat kita. Artinya gini, kalau kita bikin satu kegiatan seperti misalnya kawinin, jangan panggil dangdutan yang nantinya bikin orang pada heboh. Hebohnya itu joget, nyawet. Ini tanggung jawab siapa? Tanggung jawabnya kawinin. Ya, sebab sekarang yang heboh bukan yang lagi emak-emak. Kalau lagi itu udah pada heboh deh. Dia di YouTube, di medsos. Kalau udah ada dangdut, ada joget-joget itu emak-emak yang pakai jilbab yang heboh semua. Ada kiai ikutan juga kita. Ya, nah ini jangan sampai kita menjaga, kita mencari ridho Allah, sementara akhirnya jadi yang kita cari ridho Allah malah jadi rusak semuanya, gitu ya. Nah, jadi kembali lagi ke bacaan kita. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liya'malu. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam supaya diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya, ya. Nah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar dzarrah, sebesar biji apa? Biji sawi. Pokoknya cari biji yang paling kecil. Biji apa? Niscaya akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrah, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Artinya kebaikan yang kita kerjain sekecil apapun akan ada balasannya. Jangan pernah kita bilang itu mah pahala kecil, gak ada artinya. Jangan juga pernah kita bilang itu mah dosa kecil, ya gampang. Semua ada balasannya. Yang kecil ada balasannya, apalagi yang gede. Yang kecil kalau dikerjain terus kan jadi gede. Ya, yang besar nggak bakal jadi besar kalau selalu diiringi dengan istighfar. Terkadang dalam satu hadis, la saghirata ma'al istimrar, wala kabirata ma'al istighfar. Ya, nggak akan jadi besar. Ya, kalau yang kecil itu cukup diiringi la saghirata ma'al istimrar. Ya, kalau yang kecil dikerjain terus, lama-lama jadi banyak, jadi gede. Nah, yang gede tidak bakal jadi gede kalau diiringi dengan istighfar. Itu makanya jangan menganggap itu dosa kecil, ya itu pahalanya kecil. Pahala kecil kerjain. Selama kita mampu mengerjakan walaupun kecil kerjain, gitu ya. Nah, inilah ya surah Az-Zalzalah. Ya, silakan. Nah, ya, kalau kembali ke pribadi masing-masing, ya, kembali ke pribadi masing-masing. Tujuan dulu orang tua kita mengadakan musabaqah tilawah Quran, musabaqah azan, musabaqah pidato, itu tujuannya adalah untuk mencari bibit, ya, mencari bibit yang nanti dia akan ditempatkan di masjid atau musala yang memang bakal dipromosikan, gitu ya. Yang tujuannya bukan tujuan untuk riak, bukan untuk ujub. Tujuannya bagus, ya. Biar apa? Biar nanti masjid, musala bagus, masjidnya bagus, musalanya bagus, azannya lepetan. Kan jadi gak bagus juga, ya. Nah, bagaimana biar masjidnya udah bagus, musalanya udah bagus, azannya juga yang bagus, gitu. Makanya kadang-kadang saya suka tegur kalau misalnya khotib di kantor gitu ya.
sama azannya enak, imamnya juga enak. Ini udah azannya kagak enak, hati-hati lagi ya. Jadi kalau hati azannya bagus nggak apa-apa gitu. Ini yang muda mestinya nih emang, yang tampil mestinya ya, yang muda. Ini saya kadang-kadang udah waktunya azan belum ada orang, ya umurnya belum datang, marbotnya juga belum datang. Marbot kan bukan berarti disuruh azan juga, karena marbot yang cuma ngurusin kebersihan, dia kalau bisa azan disuruh azan, ya begitu azannya ntar azannya. Ya, jadi harus ada orang-orang khusus. Jumat dari 5 waktu itu harus ada muadzin yang memang kita sediain. Harusnya itu tujuannya ya. Jadi kembali kalau nanti ada musyawarah Al-Quran itu jangan selalu konotasinya untuk ta'ajub, untuk lihat tidak ya, kembali ke niat masing-masing. Kecuali setelah dia tampil kok berkuat nih, dia sombong, nah, itu baru yang begitu nggak benar ya. Karena orang kalau belum balik nggak boleh azan di masjid atau boleh aja nggak apa-apa, boleh aja. Kalau yang dia bagus adanya, ya kenapa enggak? Ya, memang dulu begitu, berbalik, berdisunat, ya, sebenarnya nggak begitu sih. Gitu. Cuman kalau orang yang belum disunat kan biasanya namanya anak-anak cenderung ngobrol, cenderung bercanda, gitu, kan begitu. Jadi alasannya lu belum disunat, lapar sono, gitu. Nggak apa-apa, asal bapaknya juga yang dampingin, nggak apa-apa, nggak bakal di sini ya, ya. Ya. kalau seseorang yang senang baca tapi dia tidak menjalankan itu Masih bagus dia dengan baca Quran, tapi dia nggak mendalami tajwidnya. Nah, alangkah baiknya kalau udah senang membaca Quran, dia harusnya juga senang untuk memperbaiki bacaannya. Lalu bagus lagi, ya, ada orang hobi baca Quran, tapi saya membacanya nggak memperhatikan tajwidnya, masih bagus. Tapi lebih bagus lagi kalau dia senang baca Quran, dia memperbaiki bacaannya, itu akan lebih bagus. Ya, lebih bagus banyak orang yang bisa baca Quran malah nggak mau baca Quran, males. Ya, nah, jadi harus mempelajari tajwidnya. Ya, orang tua kita dulu kalau belajar tajwid nggak kayak tadi, itu kok irfa begitu. Pokoknya kalau ini baca panjang ya, ini baca panjang, salah dikit sahabat panjangin, sahabat lagi pendekin gitu. Dan dikasih tahu hukumnya apa. Saya juga tahu hukum itu dari waktu di pesantren. Ya, karena ada wali, kemudian ujian, hukumnya apa itu. Ya, dulu waktu ngaji masih kecil jarang, itu hukumnya apa? Enggak. Pokoknya bacanya panjang, pendek gitu aja udah. Ditahan, ini enggak gitu. Ya, nah, sekarang lebih enak, lebih simpel. Buku-buku tadi juga udah enak dijalannya. Non atau tanwin terbagi berapa? Jadi tinggal enak, tinggal kita pelajarin aja. Ada ilah hati, ada idgham biguna, ada idgham bilaguna, ada ikhlas, ada ikhfa, gigi. Itu kan udah enak tuh. Ada skema-skemanya sekarang. Ya, tinggal kita mau belajar atau enggak. Ya. kalau ngaji biasanya pada malas kan. Iya. Kalau ngaji nih ada pengajian dulunya pada malas. Saya ngajar di masjid tempat saya, awalnya banyak 40 orang.
Ada yang mengatakan nanti ada umatku yang dibagikan mukanya seperti muka babi. Maaf, salah satunya adalah orang yang suka mendahului imam. Ya, pada bagi imam, dia mendahului imam. Imam belum rukuk, dia berrukuk. Imam belum iktidal, dia berbuat. Nah, ini mukanya kayak monyet-monyetan, muka babi. Ya, kenapa? Babi begitu, mukanya monyet kan? Nah, kenapa? Aku suka mendahului imam. Jadi makanya hati-hati. Ya, kalau imam berbuat, jangan tenang dulu, kan baru buat. Kan ada orang yang suka mendahului imam seperti itu, ya. Baik, sampai sini tuh mudah-mudahan sedikit yang kita baca bermanfaat buat kita semua. Mudah-mudahan Allah memberkahi hidup kita, keluarga kita, anak-anak kita, kampung kita, juga negara kita, dan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka